Selamat jumpa adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, saya Dr. Wisnu Budi Pramono, spesialis anestesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan keterampilan melakukan intubasi endotracheal tube. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan intubasi endotracheal tube. Untuk mempermudah, kita menyingkatnya dengan tulisan statics. S yang pertama adalah scoop. Scoop ini adalah laryngoskop. Laryngoskop yang terdiri dari handle dan blade laryngoskop. Ada 3 ukuran blade laryngoskop yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau ukuran anatomi dari pasien. Cara memasangnya seperti pada yang saya tampilkan berikut, dan dipastikan laryngoskop berfungsi dengan baik. Lampunya menyala dengan lancar dan cukup terang untuk dilakukan. Kemudian S yang lain adalah stetoskop. Ini digunakan untuk melakukan auskultasi setelah dilakukan intubasi endotracheal. Kemudian T adalah tube atau endotracheal tube. Endotracheal tube yang akan kita gunakan kali ini adalah nomor 7. Kemudian A adalah airway. Airway yang kita maksud di sini adalah oropharyngeal airway. Ini digunakan untuk ketika melakukan preoksigenasi. Kemudian T berikutnya adalah tape atau plester. Tujuan dari plester ini adalah untuk memfiksasi dari endotracheal tube setelah diintubasikan kepada pasien. Yang I adalah introducer. Introducer di sini adalah stilet. Stilet ini nanti kita akan gunakan dimasukkan ke dalam pipa endotracheal tube untuk mempermudah masuknya endotracheal tube ke dalam pelika vokalis. C ini adalah konektor. Konektor ini adalah konektor untuk menghubungkan kepada fismas ketika melakukan intubasi endotracheal ataupun ke endotracheal tube ketika pasien sudah dipasang ETT. Kemudian S ini adalah suction. Kita harus memastikan bahwa suction berfungsi dengan baik. Untuk pasien yang masih memiliki kesadaran, pasien harus ditidurkan terlebih dahulu menggunakan obat-obatan yang bersifat sedasi dan analgesi. Di samping itu, kita juga harus memastikan bahwa sumber oksigen berfungsi dengan baik untuk menghubungkan kepada back valve ketika kita melakukan preoksigenasi dan juga setelah pasien dilakukan intubasi. Untuk mempermudah memasukkan stilet ke dalam pipa endotracheal tube, kita juga bisa untuk melumuri sepertiga dari stilet ini dengan gel, sehingga ketika endotracheal tube sudah terpasang pada pasien, kita dapat dengan mudah untuk menarik stilet itu dari endotracheal tube. Sebelum intubasi dilakukan, ukur tanda vital pasien terlebih dahulu. Terlebih baik apabila pasien dipasang monitor tanda vital. Pada saat kita melakukan intubasi, posisi kita tepat ada di atas pasien. Kemudian, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan rongga mulut pasien dari benda-benda asing, seperti dari cairan atau darah, menggunakan suction. Dibersihkan seperti biasa, memasukkan kateter suctionnya ke dalam rongga mulut pasien, sehingga benda asing yang bersifat cair itu tidak menutupi jalan pernapasan. Setelah itu, lakukan preoksigenasi terlebih dahulu dengan menghubungkan back valve dengan fismas, kemudian terhubung dengan sumber oksigen. Cara memegang fismas yang baik dan benar adalah pastikan fismas yang digunakan sesuai dengan ukuran dan menutupi mulut dan hidung pasien. Ketika pasien tidak sadar, dipasang oropharyngeal airway terlebih dahulu. Cara memasang oropharyngeal airway seperti yang saya tampilkan seperti di gambar ini, dengan arah ke atas dan diputar 180 derajat sambil didorong ke arah dalam. Sehingga lidah tidak menutupi jalan pernapasan. Pastikan fismas yang digunakan menutup dengan baik regio mulut dan hidung pasien dan dipegang menggunakan tangan kiri. Dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk menekan fismas, penekanan yang cukup kuat dengan tegak lurus ke arah wajah pasien, dan 3 jari lainnya melakukan dibentuk seperti huruf E, kemudian mengekstensikan kepala pasien, kemudian dilakukan preoksigenasi. Preoksigenasi yang baik sampai dada pasien mengembang
dan dilakukan 3-5 menit. Sembari melakukan preoksigenasi, kita juga tetap memantau tanda vital dari pasien. Ambil pipa endotracheal tube-nya yang sudah dipasang dengan stilet. Kemudian kita lakukan laringoskopi direct, memegang dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan melakukan cross finger. Jadi dilakukan cross finger untuk membuka mulut pasien selebar-lebarnya. Kemudian bilah laringoskop dimasukkan. Hati-hati jangan sampai melukai bibir pasien. Dilakukan laringoskopi direct untuk menyingkap lidah sampai terlihat epiglotis. Kemudian posisikan ujung dari blade laringoskop ada di valekula. Nah, ketika sudah di atas valekula, masukkan pipa endotracheal tube ke dalam plika vokalis. Di situ akan tampak plika vokalis berwarna putih. Pastikan masuk dengan baik. Kemudian setelah itu angkat bilah laringoskop dan blade, taruh di samping pasien. Kedalaman berkisar 19-22 cm. Tahan ET-nya, ditarik stiletnya. Kemudian cuff dari endotracheal tube ini dikembangkan. Lalu hubungkan konektor back valve tadi dengan ujung pipa endotracheal tube. Nah, sambil dibantu asisten, kita melakukan auskultasi pada dinding dada pasien. Nah, ada 5 regio yang dilakukan auskultasi: kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan regio epigastrium. Kita meminta bantuan asisten untuk melakukan fiksasi dari endotracheal tube tersebut. Fiksasi menggunakan plester yang sudah kita siapkan tadi. Tujuannya untuk memperkuat supaya endotracheal tube tidak lepas. Dilakukan 2 kali pada sisi yang berbeda. Setelah dilakukan fiksasi dengan menggunakan plester, kemudian tindakan intubasi sudah selesai. Proses selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan dari rencana pasien tersebut. Setelah itu, setelah selesai tindakan, kita rapikan alat-alat kembali. Jadi pada saat kita menghadapi pasien secara langsung, kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan ketika melakukan tindakan intubasi. Demikian, terima kasih dan selamat mencoba. Sukses selalu.